Terima kasih Pak Andre. Artinya memang apa yang diungkapkan dari presenter pertama adalah untuk DIY kita memang eh, kalau kita nanti membuka seluruhan rumah sakit yang banyak apa yang dikatakan Dr. Rukmono tersebut, hal itu justru akan terjadi suatu inefisiensi, baik inefisiensi tenaga maupun dengan juga SDM. Karena sebenarnya dalam melayani pasien-pasien COVID ini masih ada suatu sentralisasi, sehingga di situ terutama SDM, karena SDM itu mesti harus kita siapkan APD-nya, juga dia mesti harus istirahat di tempat yang memang harus disediakan, yaitu apakah itu hotel ataukah itu penginapan. Karena sekarang itu sudah berkembang bahwa para tenaga kesehatan itu ya bukan dikucilkan, tapi kadang-kadang masyarakat itu ketakutan ada suatu diskriminasi. Dan agak dia sudah capek, misalnya rumah sakit dari Sarjito, kemudian dia rumahnya di Kulon Progo, ataukah mungkin di Bantul. Yang di situ masyarakat belum menerima atau mungkin itu dia kecapean dalam hal ini. Makanya itu ada suatu konsentrasi atau sentrasi fokus di rumah sakit apa yang dikatakan oleh Pak Rukmono tadi. Apakah di Harjolukito sebagai ring 1, kemudian Sarjito dan Harjolukito ring 1, atau mungkin Sarjito ring 1-nya, kemudian ring 2-nya itu bisa Harjolukito atau Wates. Kemudian yang lain itu sebagai triase. Sehingga ketiga rumah sakit ini sebagai suatu sebagai leadernya, Sarjito sebagai pengalaman, dia sudah punya pengalaman dalam hal penanganan pasien-pasien yang kritikal, itu lebih bagus. Tapi tenaganya ini disumbang, apa yang dikatakan, tapi harus disediakan suatu ya penginapan, sehingga keluarganya juga tidak khawatir bahwa dia nantinya atau masyarakat tidak khawatir, dengan harapan satu gizi terpenuhi, yang dua keamanan juga terpenuhi dan suatu keistirahatan. Karena kita tahu bahwa sekarang banyak bertumbangan tenaga kerja SDM kita, baik dokter maupun perawat. Ini yang kita tidak inginkan. Makanya kami setuju itu bahwa ada suatu konsentrasi yang nanti kalau memang itu terjadi lonjakan. Mungkin itu Pak Andri. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Darwinto. Jadi pada saat ini kita punya Fasiankes, kemudian punya SDM dan butuh satu sarana lagi, di mana SDM kita harus bisa transit ya, dan dia tidak membahayakan keluarganya atau lingkungannya. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini satu yang baru, yang mungkin belum pernah kita pikirkan. Namun ini adalah satu hal yang sudah masuk di dalam skenario Jogja.